Prodi Manajemen. Nah, di sini kami ingin menjelaskan materi tentang kewajiban jangka pendek, yaitu sebagai berikut. Pengertian kewajiban jangka pendek. Setiap perusahaan tentu memerlukan dana untuk melakukan kegiatan operasional dan mengembangkan bisnisnya. Nah, salah satu dari kebijakan yang dipilih suatu perusahaan berencana menambah dana dan atau modal adalah kegiatan memberlakukan uang jangka pendek atau utang jangka pendek. Utang jangka pendek ini berupa pinjaman dana yang biasanya wajib dikembangkan dalam waktu kurung dari 1 tahun. Agar lebih memahami materi utang jangka pendek, simak penjelasan video berikut ini, oke? Oke, yang pertama yaitu pengertian utang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek. Apa sih yang dimaksud dengan utang jangka pendek itu? Dikutip dari Akuntansi Keuangan 2 oleh Mai Mulyaningsih, utang jangka pendek itu adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam tempo 1 tahun. Nah, utang jangka pendek ini disebut juga sebagai liabilitas lancar yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau siklus operasional normal. Nah, pelunasan utang jangka pendek ini menggunakan aset perusahaan yang telah diperhitungkan sebelumnya. Jika tidak mampu melunasi utangnya, perusahaan harus mengambil kebijakan dividen, yakni utang dibayarkan melalui hasil keuntungan milik investor secara sementara. Jenis-jenis utang jangka pendek. Biasanya utang jangka pendek diambil demi keperluan jual beli perusahaan. Jenis utang jangka pendek ini bermacam-macam. Utang jangka pendek contohnya adalah pendapatan diterima di muka. Utang jenis ini terjadi ketika perusahaan telah membayar sejumlah uang untuk membeli produk tetapi produk ini belum diserahkan. Dengan demikian, perusahaan tercatat mempunyai utang karena ada kewajiban yang belum terselesaikan. Lebih jelasnya berikut macam-macam utang jangka pendek. Di sini ada jenis-jenis utang jangka pendek. Nah, yang pertama itu ada utang dagang, yang dimana banyak perusahaan memperoleh barang dagangan dari pemasok atau produsen lain. Nah, untuk mendapatkan barang tersebut, perusahaan harus membayar sejumlah uang, namun ternyata perusahaan bisa bayar barang dagangan itu tidak langsung lunas, jadi sesuai sistem DP. Nah, jika barang tersebut sudah diterima, perusahaan harus mencatat utang itu ke dalam jenis utang jangka pendek. Selanjutnya yaitu ada utang wesel. Nah, utang wesel ini biasanya mempunyai bukti tertulis berupa surat. Orang-orang mengenal jenis utang jangka pendek ini dengan istilah pinjaman wesel. Sama seperti kebanyakan utang jenis jangka pendek lainnya, utang wesel tidak membutuhkan jaminan. Oke, selanjutnya adalah dividen. Beberapa perusahaan menawarkan saham mereka kepada publik. Dengan begitu, perusahaan wajib membagikan dividen secara rutin kepada pemegang saham. Jadwal pembagian dividen ditentukan oleh perusahaan, bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun sekali. Dividen yang dibagikan minimal setahun sekali ini termasuk ke dalam utang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek. Pendapatan diterima di muka. Pada jenis utang jangka pendek ini perusahaan mendapatkan sebagian pembayaran sebelum barang atau jasa diterima oleh konsumen. Jenis utang ini berupa barang ataupun jasa yang harus dikirimkan sesuai pesanan. Perlu diingat bahwa perusahaan harus mengirim barang atau jasa tersebut sebelum tanggal kesepakatan. Setelah itu, jika produk sudah diterima, konsumen tersebut akan membayar sisanya ke perusahaan. Utang biaya. Utang biaya wajib dicatat agar perusahaan tidak melupakan kewajiban jangka pendeknya. Contoh utang jangka pendek dari utang biaya antara lain pengeluaran rutin bulanan seperti tarif listrik, air, telepon, dan internet. Oke, selanjutnya karakteristik utang jangka pendek dibagi menjadi 5 ya guys ya. Yang pertama tuh sifatnya harus segera dilunasi. Yang kedua, memiliki jatuh tempo yang sudah disepakati bersama dalam waktu kurang dari 12 bulan. Yang ketiga itu ada nominal, memiliki nominal yang jelas. Yang keempat, ada yang mempunyai bunga dan ada juga yang tidak. Hal ini tergantung kepada kewajiban direktur. Yang kelima, biasanya tidak membutuhkan jaminan. Oke. Selanjutnya yaitu ada perbedaan utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, selain jangka pendek, perusahaan juga bisa berutang dalam jangka panjang. Menurut buku Akuntansi Keuangan Menengah 2, utang jangka panjang adalah kewajiban yang waktu pelunasannya cukup lama, biasanya lebih dari 1 tahun. Perbedaan antara utang jangka pendek dan panjang.
jelas terlihat pada periode pelunasannya. Periode pelunasan utang jangka pendek adalah 1 tahun atau sesuai siklus operasi normal. Sementara pada utang jangka panjang, periode pelaksanaan adalah 1 tahun setelah tanggal neraca atau 1 siklus operasi normal. Adapun persamaan dari utang jangka pendek dan panjang dapat dilihat dari manfaat utang jangka panjang dan jangka pendek sama-sama membantu perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Melalui pinjaman dana inilah perusahaan dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya. Jelaskan tentang utang jangka pendek. Nah, yang termasuk dalam kasus ini yaitu utang dagang. Nah, untuk soal pertama, PT Kenanga tanggal 1 November 2013 membeli peralatan secara kredit sebesar 20 juta. Syarat pembeliannya yaitu 2/10 N/30. Nah, untuk jawabannya, tanggal 1 November di tahun 2013, persediaannya yaitu 20 juta. Dan untuk utang dagangnya itu 20 juta kita taruh. Nah, jika dilunasi 10 November 2013, maka utang dagang yaitu 20 juta dan kas itu 19.600.000 dan pemotongan pembelian yaitu 400.000. Jika dilunasi tanggal 15 November 2013, maka utang dagang 20 juta dan kas tetap 20 juta. Membeli bahan baku seharga 5 juta, 40% dibayar tunai dan sisanya dibayar bulan depan. Pencatatan dengan metode perpetual. Nah, contoh untuk persediaannya yaitu 5 juta dan di kasnya kita taruh 2 juta dan di utang dagangnya kita taruh 3 juta. Nah, berikut itu contoh soal tentang utang jangka pendek yang dimana kasus ini menjelaskan tentang utang dagang. Jadi kesimpulan definisi kewajiban jangka pendek adalah kewajiban kini yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu atau pelunasannya akan mengakibatkan mengalirnya sumber daya entitas keluar mengikuti manfaat ekonomi yang diperoleh. Nah, segitu saja pengertian dari kewajiban jangka pendek dari kelompok 6. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jangan lupa ya semuanya untuk subscribe, like, and comment. Bye-bye.